Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan, saya hormati para bapak, para hadirin, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh dan seluruh kesepuhan, khususnya ketua DKM dan staf-stafnya, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Tiada kata yang patut kita ucapkan melainkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas nikmat-nikmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama yang paling utama nikmat iman, amin. Nikmat Islam, amin. Panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin. Seger waras, amin ya rabbal alamin. Bagi yang seger dan bagi yang waras sehingga kita dapat menghadiri acara spektakuler yaitu pengajian minggu pagi, alhamdulillah. Para bapak, para hadirin, langsung saja tanpa basa-basi juga tanpa neko-neko kita lanjutkan taklim kita yang mana menurut schedule kita masih berada di bab pembunuhan atau bunuh diri. Jadi begini Pak, cerita dunia ini Pak. Ya. Apa timbulnya orang melakukan pembunuhan? Baik itu bunuh orang maupun bunuh diri sendiri. Ini dosanya seabrek-abrek. Udah kita bahas. Dosanya seabrek-abrek. Lah cuma begini, ada nanti namanya illa bil haq. Semua ayat itu diikat dengan illa bil haq. Wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haq. Jangan kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan hak. Lah hak itu bagaimana? Lah makanya agama Islam ini agama paling toleran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling megang perjanjian-perjanjian. Perjanjian apa? Orang kafir itu enggak semuanya bengis. Ada kafir yang harus diperangi. Itu kafir harbi karena mereka memerangi kita. Tapi ada kafir-kafir kutu. Tahu kutu? Tahu kutu? Jina-jina. Dia gak ngapa-ngapain, cuma buka tutup pintu gereja. Orangnya juga sudah tua, sepuh gitu. Ada nanti kafir dia terikat perjanjian muahad atau istilah kafir dimi. Nah, kafir-kafir seperti ini dijaga sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksudnya kurang toleran yang bagaimana? Kita lihat nih, supaya agak gelambir kita lihatnya. Ini masih An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, man qatala muahadan. Barang siapa yang membunuh muahad, kafir yang mempunyai perjanjian, dia bayar jizyah. Ya. Dia bayar upeti sama pemerintahan Islam sebagai apa? Sebagai hak dia untuk mempertahankan kekafirannya. Jadi ya dia nggak mau masuk Islam. Masuk Islam nggak mau. Ini masuk Islam nggak mau. Dah, supaya dia tetap melestarikan apa? Kekafirannya dia bayar. Yang namanya jizyah. Loh, yang seperti ini gak boleh diganggu. Sampai Nabi mengatakan man qatala muahadan. Barang siapa yang memerangi, apalagi membunuh itu kafir muahad, lam yurih raihatal jannah. Kagak baunya surga. Nah, berarti masuk surga gak? Ora, baunya aja kagak kedengeran. Lah padahal baunya tadi wa inna rihaha. Baunya tadi sudah dicium, yujad min masiratin arba'ina am. Dari keterangan di sini sudah bisa dicium, sudah tercium baunya perjalanan 40 tahun. Oh, Pak. 40 tahun itu sampai ke berapa? Sampai mana?
Nah, sekarang kan zaman sudah canggih. Rumah saya kan di Malang, kan canggih kan, canggih. Kalau naik pesawat cuma 1 jam kurang seperempat. Naik kereta 9 jam 10 jam. Terus dicoba jalan kaki 6 hari Pak. Jadi jawaban Google sudah bisa memperkirakan kalau naiknya jalan kaki 6 hari. Nah ini kalau jalan kaki 40 tahun sampai mana? Hah? Apa Kak copot dengkulnya juga kan? Nah ini masalahnya. Nah ini baunya ini sudah terdengar. Lihat, maksudnya jaminan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang kafir karena dia terikat perjanjian. Dia mau tunduk dengan bayar upeti yang namanya jizyah. Dijamin sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu cerita, Bapak percaya boleh, gak percaya juga boleh, bebas pulsa. Saya tidak akan memaksakan kehendak. Cerita apa? Ada orang kafir dimi diuber-uber anjing, tahu diuber-uber, dikejar-kejar. Lah karena dikejar-kejar dia masuk ke laut, dan anjingnya masih nungguin Pak, masih nungguin anjingnya tadi. Nah dia keweden, tahu keweden, ketakutan. Si kafir tadi mengatakan karena anjingnya gak nungguin, ini anjing gede nih, anjing apa yang gede itu? Herder apa bulldog? Ya sejenis itulah. Ditungguin ini, karena dia ke laut. Nah, bilang apa orang kafir tadi? Bapak percaya boleh kafir? Ana fi dimmati Muhammad. Saya dalam tanggungan itu Muhammad. Karena dia gak bilang Nabi Pak. Ya. Jadi kalau Bapak buka kamus Munjid itu kamus segini Pak, kamus bahasa Arab. Yang ngarang orang kafir. Pas nama Muhammad dia bilang apa? Nabiul Islam, nabinya orang Islam. Kenapa? Ya bukan nabi dia, dia Nasrani. Ini masalah. Kamus Munjid yang ngarang orang kafir, orang Nasrani. Pas ngomong Muhammad, dia gak bilang nabi saya, enggak. Nabiul Islam, nabinya orang Islam. Dia mengatakan, ana fi dimmati Muhammad, saya dalam tanggungan Nabi Muhammad. Itu asuhnya ngerti. Tahu asuhnya ngerti? Anjingnya tadi paham. Ngapain? Ngapain? Minggir. Tanggungannya itu loh, tanggungan. Tanggung kefitnah. Karena ditanggung memerangi. Bahkan dalam hadis lain, man ada dimian fakot adani. Barang siapa yang mengganggu kafir dimi, berarti ganggu saya. Lihat jaminan Nabi SAW. Bukan hanya umatnya tapi juga non muslim. Ini kalau bicara toleransi kurang apa Nabi kita? Toleransi loh. Sampai dijamin seperti itu loh Pak. Loh ini ceritanya begitu. Nah selanjutnya terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taradda min jabalin faqatala nafsahu. Artinya ini saya tadi katakan baik yang membunuh maupun bunuh diri. Hati-hati. Tapi kalau orang Islam nggak boleh Pak ya. Orang Islam idal taqal muslimani bisayfihima fal qatil wa maqtul finnar. Kalau bertemu nih dua Islam. Jadi kalau mau kendel bukan sama saudaranya sendiri Pak. Kadang-kadang kita ini kendel beraninya sama saudara sendiri. Oh iya, kalau sama muslim nih berani koar-koar. Tapi kalau sama apa? Muslim nggak berani. Ya itu masalahnya. Lah ini kalau sudah bertemu Pak, fal qatil wa maqtul finnar. Yang bunuh di neraka, yang bunuh di neraka. Bagaimana? Ini kan sudah sering diungkapkan ya. Kalau yang bunuh masuk neraka cocok. Bagaimana dengan yang dibunuh? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harisan ala qatli sahibi wa hadis." Karena dia punya niat kuat. Sama-sama. Ya sama-sama. Carok terjadi di Surabaya. Disabet pakai celurit, ususnya brodol, ususnya terburai, itu pun masih dipegangi ususnya, masih dipegangi, kepengen apa? Ya pengen balas, tapi jaga usus brodol. Nah, ya apa? Innahu harisun ala qatli sahibi. Ya benar dia terbunuh, tapi sebelumnya dia niat kuat untuk
menghabisi lawannya sesama muslim, cuma kedahuluan. Nah, ini ceritanya begitu, Pak. Nah, kita lanjutkan ini terakhir ini, Pak ya. Man tarodda min jabalin. Orang jurang naik gunung, lompat ke jurang. Fahuwa finnari jahannam. Ya orangnya ini bunuh diri, cerita orang bunuh diri, lompat ke jurang, stres. Orang stres. Lah besok Bapak ngerti gak? Di Quran sering dikatakan la yamutu fiha wala yahya. Itu kayak apa gambarannya coba? Nih. Kata-kata la yamutu fiha wala yahya, besok orang di neraka itu la yamutu wala yahya. Ya, ini ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia, Pak. Kalau yang bahasa Arab la yamutu fiha wala yahya itu kayak begini. Ini contohnya orang bunuh diri, mati lompat ke jurang atau minum racun. Saya bacakan langsung, mantahassa suman, minum baygon. Kenapa harus minum baygon? Kok gak minum STMJ saja? Kan sehat, badan sehat. Kok harus baygon yang diminum? Hah? Ya kan? Minum STMJ supaya sehat. Kok minum baygon? Minum baygon bunuh diri. Kemudian njojoh perutnya dengan pisau, nusuk. Man qatala nafsahu bihadidatin, dengan lah semua ini Pak, yang tiga-tiganya yang turun dari jurang, kemudian minum baygon, minum apa? Menusuk jojoh dengan pisau, ya, ini semua dikatakan yataradda fiha khalidan mukhalladan fiha abadan. Ini jebret mati, hidup lagi, mati, hidup lagi, bukan setengah mati. Kalau setengah mati masih urip, atau masih urip? Lah iya, dikatakan la yamutu karena hidup lagi, ya kan? Nggak mati karena hidup lagi, dikatakan nggak mati, hidup karena mati. Itu masalahnya. Jadi terus-terusan, jret mati, nah, hidup lagi, jret mati, hidup lagi, berganti-ganti terus. Jadi tidak dikatakan mati karena hidup, tidak hidup karena mati. Ini namanya la yamutu wala yahya. Tapi kalau orang setengah mati, orang sakit parah nih, oh dia setengah mati. Setengah mati, saya mau tanya sama Bapak, kesini dari udel apa, pusar ke atas apa dari pusar ke bawah? Kalau yang setengah mati, pusar ke bawah, ya nggak ada ceritanya. Yang sini beku, kaktus kakinya ginjal-ginjal, ya itu masih hidup karena masih bisa ginjal-ginjal. Hah? Ya kan? Oh iya, ya, mati separuh itu dari kaki Pak, bukan dari sini. Dalam arti walaupun kakinya beku, kakinya adem semua apa? Wattafatis saku bisak ila rabbika. Nah, rabbika. Ini dari dengkul betis ketemu betis mati, tapi nyawa masih menggos-menggos. Nah, kalau ini sudah mati terus kakinya ginjal-ginjal begini, ya lucu. Ya, itu matanya, itu cerita kita mati separuh. Jadi mati separuh itu gitu Pak. Nah, ini yang bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia, la yamutu wala yahya, ini hidupnya tidak bermutu, menghabiskan biaya. Ini Pak, gak ada gunanya hidup di dunia. Loh ya, nanti kalau di Bidayah akan diterangin orang itu kan cuma 3 di dunia ini. Ada yang kayak malaikat, ada yang kayak rojo koyo, sapi, kebo dan banteng, ada yang kayak ini kalajengking, skorpion, ular, tikus, kelabang, itu gitu. Lah ini loh Pak, yang pertama itu yang kayak malaikat, hidupnya berguna bagi yang lain. Khairunas anfa'uhum linnas. Kan ya begitu. Lah yang kedua ini kayak sapi, nggak nyemi. Coba, ada makanan, nggak ada makanan tetap begini Pak. Tenang. Sapi lihat itu. Ini nggak apa-apa ini, daripada jangan sampai turun yang ketiga, udah gak ada gunanya, mengganggu yang lain seperti tikus. Maka disuruh 5 binatang ini diperbolehkan dibunuh baik di tanah haram maupun di tanah halal. Bunuh homsal fawasik, di antara tikus, ular, itu. Kenapa? Hidupnya gak ada berguna, gak berguna. La yamutu wala yahya, tidak bermutu, menghabiskan biaya. Ada ini.
Ya itu. Jadi diusahakan jadi manusia itu yang bermutu. Supaya gak menghabiskan. Ya, oleh karena itu, karena ini sudah ada, demikianlah pengajiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.